Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bid'awatihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai huruf, di mana huruf yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah huruf la. Huruf la ini adalah huruf yang unik. Apa sisi keunikannya? Yang pertama, karena ia termasuk ke dalam harfun amil wa hamil, yakni dia masuk kepada huruf yang beramal dan juga huruf yang tidak beramal. Terkadang ia bisa beramal kepada fiil, bisa juga tidak. Bisa juga ia beramal kepada isim dan juga bisa tidak beramal kepada isim. Akan tetapi, apakah asal dari huruf la ini beramal atau tidak beramal? Maka jawabannya adalah asalnya ia tidak beramal. Kenapa? Karena ia bisa masuk pada fiil dan isim sekaligus, sebagaimana nanti akan disampaikan oleh penulis. Kemudian sisi keunikannya yang kedua adalah karena sifatnya yang universal dalam hal menafikan, yakni ia bisa menafikan semua waktu lampau, sekarang maupun mendatang. Akan tetapi jika ditanya apakah asalnya ia menafikan waktu lampau, sekarang atau mendatang, maka jawabannya adalah asalnya ia menafikan waktu mendatang. Dan ini juga nanti akan disampaikan oleh penulis. Nah, kemudian langsung saja kita bacakan ucapan dari penulis. Ya, penulis menyebutkan di halaman 161, la tadkhulu la 'alal fi'l kama tadkhulu 'alal ism. La ini bisa masuk kepada fi'il sebagaimana ia juga bisa masuk kepada isim. Nah, inilah alasannya mengapa asalnya la itu tidak beramal. Dan akan kita lihat penulis selalu mendahulukan la yang tidak beramal daripada la yang beramal, ya, di mana nanti setiap poin alif, nanti ada dua poin alif di sini, semuanya adalah la yang tidak beramal, yaitu la yang menafikan fi'il mudhari dan la yang mana dia adalah harfu ataf, di mana ya keduanya ini tidak beramal. Kemudian penulis mengelompokkan la ini menjadi dua kelompok, yaitu la yang bertemu dengan fi'il dan la yang bertemu dengan isim. Ya, baik, yang pertama, wa takunu la allati tadkhulu 'ala al-fi'il. Ya, huruf la yang bisa bertemu dengan fi'il, penulis menyebutkan ada dua. Yang pertama adalah harfu nafi, wa hiya tadkhulu 'adatan 'ala al-mudhari'. Dan biasanya la yang seperti ini ia masuk kepada fiil mudhari, ya. Huruf nafi ini dia biasanya masuk kepada atau bertemu dengan fiil mudhari. Dan tadi sudah sampaikan bahwa asalnya la ini menafikan waktu mendatang. Dan hal ini juga pernah disampaikan sebetulnya oleh Sibawayh di kitabnya. Beliau mengatakan wa idza qala huwa yaf'alu wa lam yakunil fi'lu waqi'an fanafyuhu la yaf'al. Jika ada yang mengatakan huwa yaf'alu dan fiilnya ini belum dikerjakan, artinya ia bermakna mustaqbal, maka kata beliau nafinya lawan dari huwa yaf'alu adalah la yaf'alu. Kemudian beliau melanjutkan wa idza qala la yaf'alanna fanafyuhu la yaf'alu. Begitu juga jika ada yang mengatakan la yaf'alanna ditambahkan apa? Lamut taukid dan nunut taukid. Ya, dan sebagaimana kita tahu bahwa nun taukid itu mengkhususkan fiil hanya untuk waktu mendatang. Maka kata beliau nafi'nya adalah la yaf'alu juga. Sehingga la di sini tidak hanya dia menafikan waktu mendatang, namun juga dia memberikan makna taukid. Yakni artinya la yaf'alu itu dia benar-benar tidak akan melakukannya. Dan ini juga sebetulnya sejalan dengan lafadznya. Makna ini sejalan dengan lafadz la itu sendiri, sebagaimana As-Suhaili mengatakan fa harfu la lamun ba'daha alif.
huruf la itu terdiri dari dua huruf, yaitu huruf lam, kemudian diikuti dengan alif. Yamtaddu bihas sautu ma lam yaqta'hu tadyiqun nafas. Sehingga suaranya yang lepas, yang panjang ini tidak ada yang menghalanginya. Sehingga panjangnya lafaz menunjukkan apa? Panjangnya penafian. Fa idzan imtidadu lafziha bimtidadi maknaha, ya, selaras antara lafaz dengan maknanya. Maka dari itu penafian la ini dia unlimited, tidak ada batasan. Dan ini kebalikan dari lam dan lan. Lam dan lan, di mana penafian dengan keduanya ini terbatas, ya. Di mana lam itu terbatas hanya menafikan di waktu lampau, dan lan ini terbatas di waktu mendatang saja, sebagaimana lafaz yang keluar dari kedua huruf tersebut ketika kita mengucapkannya lam dan lan, suaranya tersendat, ya, berhenti karena ada mim sukun dan nun sukun. Kemudian di sini ucapan penulis, beliau mengatakan tadi hiya tadkhulu adatan. Adatan di sini menunjukkan bahwa terkadang la juga bisa bertemu dengan fi'il madhi di kondisi tertentu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaqtahamal aqabah, di mana dia tidak menempuh jalan yang mendaki. Iktahama ini menunjukkan makna apa? Lampau, karena dia fi'il madhi. Atau fala saddaqa wala shalla, di mana dia tidak membenarkan Rasul dan juga tidak salat. Nah, kemudian penulis melanjutkan ucapannya, wa tufidun nafya wala athara laha ala i'rabil fi'l alladhi yaliha, ya, di mana la ini bermakna nafi ketika dia bertemu dengan fi'il dan tidak memiliki amalan apapun pada i'rab fi'il setelahnya. Mengapa dia tidak beramal ketika menafikan fi'il mudhari? Ya, tadi sudah disampaikan, karena la ini tidak mengkhususkan waktu fi'ilnya, meskipun asalnya ia menafikan fi'il mustaqbal, ya, karena dia tidak mengkhususkan waktu, artinya bisa lampau, sekarang, mendatang, ya, itu bisa semua digunakan oleh bisa makna-makna tersebut bisa diwakili oleh la. Bahkan kata Ibnu Malik, ya, fi'il mudhari yang terletak setelah la itu bisa saja dia bermakna madhi. Misalnya dalam kalimat kata beliau, jaa zaidun la yatakallamu. Jaa zaidun la yatakallam. Zaid telah datang tanpa apa? Tanpa berbicara. La yatakallam di sana bermakna madhi. Kenapa? Karena dia adalah hal atau menerangkan kondisi pada waktu lampau, yaitu jaa zaidun, ya. Jadi la yatakallam maknanya apa? Lampau. Kemudian adapun di sini, ya, adapun huruf-huruf yang beramal pada fi'il mudhari, ya, maka biasanya dia mengkhususkan waktu dari fi'il tersebut. Seperti apa tadi? Lam dan lan. Ya, lam mengkhususkan fi'il mudhari bermakna madhi, dan lan mengkhususkan fi'il mudhari bermakna mustaqbal. Kemudian muncul pertanyaan, apakah la ini juga bisa mengkhususkan waktu fi'ilnya? Jawabannya bisa, ya, jawabannya bisa, dan ia nanti ketika itu dia beramal. Ya, nanti kita akan lihat di poin B. Kemudian penulis memberikan contoh untuk la nafi yang menafikan fi'il mudhari. Mitlu al-'inabu la yandaju fi syita, anggur-anggur belum matang pada musim dingin. Wal kadhib la yufid, dan bohong itu tidak ada gunanya. Kita masuk kepada poin B, yaitu harfu jazm. Harfu jazm atau yang disebut juga dengan la an-nahiyah. Kata beliau, wa hiya tadkhulu 'ala al-mudhari' wa tufidu an-nahya wa tajzimul fi'l alladhi yaliha.
di mana la nahiyah ini masuk pada fi'il mudhari dan bermakna larangan serta menjazmkan fi'il yang terletak setelahnya. Nah, kita lihat la di sini dia beramal. Karena apa? Karena dia mengkhususkan waktu dari fi'il tersebut, yaitu waktunya adalah waktu mendatang. Ya, waktunya apa? Waktu mendatang, karena tidak mungkin kita melarang atau memerintah, melainkan itu adalah fi'il tersebut akan dikerjakan setelah kita mengucapkannya. Maka maknanya adalah mendatang. Dan la nahiyah ini ia beramal kepada fi'il setelahnya, sama seperti dengan amalan lawannya, yaitu apa? Lamul amr. Lawan dari la an-nahiyah adalah amr. Ketika amr itu menjazmkan, maka nahi juga menjazmkan. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa la nahiyah hakikatnya adalah lamul amr yang diberi alif. Ya, la nahiyah hakikatnya apa? Lamul amr yang diberi alif. Kenapa? Untuk melegalkan amalannya. Ya, ini sama-sama menjazmkan. Dan sebagian lagi ulama mengatakan la nahiyah itu asalnya apa? La nafiyah, yang tidak beramal. Kemudian majazumnya fi'il setelah la nahiyah ini, ya, atau la nafiyah asalnya itu dikarenakan ada lamul amr yang mahdhuf. Ada lamul amr yang mahdhuf. Ini di antara pendapat Suhaili. Akan tapi kedua pendapat ini didhaifkan oleh jumhur ulama, di antaranya Ibnu Hisham dan Ibnu Ummi Qasim di kitab Mughni Labib dan juga kitab Janaddani. Ya, keduanya mendhaifkan dua pendapat tersebut. Yang tepat adalah la nahiyah memang pada asalnya demikian, bukan berasal dari lamul amr. Kemudian penulis memberikan contoh dari Al-Qur'an, ya, yang berbunyi la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu salat dalam keadaan mabuk. Nah, kita lihat di sini yang unik. Kita tahu bersama bahwa penulis dari kitab Mulakhas ini adalah seorang Nasrani. Dan ketika beliau memberikan contoh, beliau tidak bisa memisahkan antara bahasa Arab dengan Al-Quran atau simbol-simbol keislaman yang lainnya. Ya, beliau tetap memberikan contoh, mengambil contoh dari Al-Quran. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan bahwa bahasa Arab adalah syiar umat Islam yang terbesar. Sehingga mau tidak mau, ya, suka tidak suka, bahasa Arab ini memang tidak bisa dipisahkan dari agama ini. Bahkan dosen kami di tingkat S2, Dr. Abdurrahman Al-Fauzan, beliau mengatakan dan pernah menyampaikan alasan mengapa beliau merombak atau merevisi kitab Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in dan menggantinya dengan Al-Arabiyah Baina Yadaik adalah karena ketika itu dan hingga sekarang banyak sekali atau selalu ada setiap tahunnya non-muslim yang mendaftar di kampus King Saud University, khususnya adalah jurusan sains. Jurusan umum ini banyak non-muslim yang mereka belajar di King Saud University. Dan biasanya mereka masuk dulu ke ma'had. Ada namanya ma'had lughah. Di sana mereka belajar mungkin antara 1 semester sampai 2 tahun untuk persiapan bahasa. Karena kebanyakan mereka dari negara barat, dari Amerika, dari Eropa. Belajar di sana tentu mereka dalam keadaan nol bahasa Arabnya. Ketika mereka mempelajari kitab muqarrar yang ketika itu adalah Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in, mereka merasa terganggu dengan kitab tersebut. Kenapa? Alasannya adalah karena kitab tersebut sangat kental dengan nuansa Islami. Di sana ada sirah para sahabat, ya. Kemudian ada juga disebutkan ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Maka dari itu akhirnya diganti muqarrar tersebut dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik yang menurut penulisnya dia lebih netral, ya, lebih netral, dikurangi nuansa keislamannya. Namun apa outputnya tetap sama, ya, tetap saja para mahasiswa ini merasa Baina Yadaik ini masih bernuansa Islami, masih kental dengan
sisipan-sisipan yang mereka pikir ini adalah bagian dari agama Islam. Seperti di sana ada salam, kemudian ada lafaz-lafaz doa yang biasa digunakan dalam keseharian orang Arab, ya seperti insyaallah, masyaallah dan seterusnya. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran benar adanya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya bahasa Arab itu tidak bisa kita pisahkan dari identitas seorang muslim, ya. Kan tapi alhamdulillah, ya, saya menyaksikan sendiri tidak hanya satu atau dua orang dari non muslim tersebut yang akhirnya menjadi mu'allaf, ya. Baik, kita lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu huruf la yang masuk kepada isim. Amma la allati tadkhulu 'ala al-ismi fahiya harfu 'atfin wa tufidu nafyal hukmi 'anil ma'tuf, ya. Yang mana yang pertama yang masuk kepada isim itu adalah huruf ataf, di mana fungsinya adalah menafikan hukum dari ma'tuf. Ia tidak beramal karena kita tahu tidak ada satupun huruf ataf yang beramal. Dan khusus huruf ataf la disyaratkan kalimat sebelumnya ini harus ijabi, harus positif, tidak boleh didahului oleh nafi. Karena jika ada dua nafi berulang, maka maknanya menjadi ijab, ya, menjadi positif. Ya, seperti contoh yang diberikan oleh penulis, hasadnal qamha la sya'ir. Kami memanen gandum, al-qamh itu gandum pada musim dingin, yang dipanen di musim dingin. La sya'ir, syair itu gandum juga, tapi dia dipanen di musim panas. Ya, untuk melihat perbedaan kedua jenis gandum ini, antum sekalian bisa lihat di Google. Kemudian poin B, yaitu huruf nafi yang termasuk ke dalam akhwatu inna, ya, harfun nafyin min akhwati inna, atau disebut juga dengan la an-nafiyatu lil jinsi, atau bisa juga disebut dengan la at-tabri'ah. Ya, jika antum menanyakan mengapa amalannya ini sama dengan amalan inna, ya, jawabannya adalah karena memang keduanya ini saling berlawanan, di mana inna itu litaukidil itsbat, sedangkan la at-tabri'ah litaukidin nafi. Dan saya pernah membahas secara detail mengenai la nafiyah lil jinsi, ada pembahasan tersendiri itu di buku Mansubat, ya, di buku Mansubat. Wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar wa ta'malu 'amala inna, ya, dia beramal sebagaimana inna, memiliki amalan terhadap mubtada dan khabar, menjadikannya sebagai isim dan khabarnya, bi syarti ayyakuna ismuha nakirah. Syaratnya yang pertama, isimnya ini harus nakirah. Wa muttasilan biha mubasyarah, dan harus bersambung, artinya tidak ada yang memisahkan antara antara la an-nafiyah ini dengan isimnya. Meskipun itu hanya sekedar syibhul jumlah. Tidak boleh, ya, meskipun hanya sekedar syibhul jumlah. Karena kita tahu antara inna dengan isimnya itu juga tidak boleh dipisahkan. Kalau ada yang memisahkan, batal amalannya, kecuali syibhul jumlah. Ya, kecuali syibhul jumlah boleh. Akan tetapi dalam la an-nafiyah lil jinsi itu sama sekali tidak boleh ada yang memisahkan, termasuk syibhul jumlah. Wa antan fiyal khabara an jinsi ismiha, dan dia ini menafikan la ini khabarnya dari semua jenis isimnya. Ya. Kalau ditanyakan mengapa isim inna itu bisa ma'rifah atau nakirah, sedangkan isim la harus nakirah, ya, maka silahkan merujuk kepada buku Mansubat. Atau kalau ada pertanyaan mengapa inna dan isimnya ini boleh dipisahkan oleh syibhul jumlah, sedangkan la nafiyah lil jinsi tidak boleh, jawabannya ada di buku Mansubat. Atau kalau ada pertanyaan mengapa isim la bisa mabni, ya, seperti la ilaha, sedangkan isim inna itu tidak bisa mabni, ya, semua ini jawabannya dibahas secara runut, ya, di buku Mansubat. Maka dari itu tidak perlu saya jelaskan ulang di sini. Beliau memberikan contoh di halaman berikutnya, yaitu la ilaha illallah, lafaz tahlil.
Ya, yakni tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan la kitaba yakhlu min faidah. Tidak ada buku yang tidak bermanfaat. Baik, kita masuk poin C. Di poin C adalah huruf nafi yang beramal dengan amalan laisa. Harfu nafyin ta'malu amala laisa, atau disebut juga dengan la an-nafiyatu lil wahdah, atau disebut juga dengan la al-hijaziyah. Di sini disebutkan wa yatadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar wa ta'malu 'amala laisa. Dia beramal kepada mubtada dan khabar sebagaimana laisa, karena dia termasuk akhwatu laisa. Dengan syarat ayyakunal mubtada'u wal khabaru nakiratain. Syaratnya apa? Kedua makmulnya ini nakirah. Ya. Sama seperti apa? Sama dengan amalannya syarat pertama ini sama dengan syarat la nafiyah lil jinsi. La an-nafiyatu lil jinsi. Kemudian syarat yang kedua bi syarti alla bi syarti alla yantaqid nafyuha bi idkhali illa qabla al-khabar. Yakni syaratnya tidak dibatalkan nafinya ini dengan apa? Dimasuki illa sebelum khabarnya. Tidak boleh dimasuki illa sebelum khabarnya. Ini juga sebetulnya syaratnya sama seperti syarat tadi la an-nafiyatu lil jinsi. Yakni tidak boleh ada yang memisahkan antara la dengan ma'mulnya. Akan tapi kalau ditanya bagaimana dengan lafaz la ilaha illallah tadi yang tadi sudah disampaikan, ya, perlu antum ketahui bahwa lafaz Allah di sana bukanlah khabarnya. Bukan apa? Khabarnya. Khabarnya itu mahdzuf, dihilangkan. Di mana takdirnya adalah la ilaha haqqun. Maka dari itu keliru bagi sebagian mereka yang mengartikan bahwa la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena dia melupakan khabar yang mahdzuf. Karena apa? Karena tidak boleh la nafiyah lil jinsi, khabarnya itu didahului oleh illah. Begitu juga dengan la nafiyah lil wahdah. Ya, menurut kaidah nahwu tidak boleh dipisahkan dengan illah. Maka tidak mungkin lafaz Allah di sana khabar. Karena ini menyelisihi kaidah apa? Kaidah nahwu. Dan secara makna pun tidak bisa diterima. Mengapa? Karena la itu harfun nafi, sedangkan illa adalah harful itsbat. Ya, ini adalah bertentangan, bertolak belakang. Maka semestinya kalau ada satu kalimat kemudian mengandung kedua huruf tersebut, ya, maka menjadi batal, ya, penafiannya. Menjadi batal penafiannya. Kenapa? Karena itsbat dengan nafi menjadi netral. Seakan-akan keduanya ini tidak ada. Negatif bertemu dengan positif maka netral. Maka kalau netral sama saja la ilaha illallah, ya, kalau dimaknai Allah di sana adalah khabarnya, sama seperti ketika kalimat tersebut terbebas dari kedua huruf tersebut, yaitu la dan illah. Maka la ilaha illallah maknanya sama seperti ilahun Allah. Ilahun Allah. Kenapa? Karena nafi dengan isbat menjadi apa? Netral, hilang. Kalau maknanya adalah ilahun Allah, tentu batil. Karena apa? Dimaknai setiap ilah itu adalah Allah. Ilahun Allah, setiap ilah adalah Allah. Ya, bagaimana kita bisa memahami hal tersebut? Maka agar la pada kalimat tersebut bisa kita maknai dan illah di sana juga bisa kita maknai, maka harus dipahami bahwa di sana ada khabar yang mahdzuf, ada khabar yang mahdzuf. Ya, la ilaha haqqun illallah. Maka la di sana bermakna, illa juga di sana bermakna bahwa tidak ada ilah yang berhak, ya, disembah selain Allah. Adapun yang membedakan antara kedua la, ya, di sana adalah la an-nafiyatu lil wahdah atau la
yang termasuk ke dalam akhwatul laisa boleh ia dipisahkan dari isimnya dengan syibhul jumlah. Ya, boleh dipisahkan dengan syibhul jumlah. Misalnya la fid dari rajulun, la fid dari rajulun. Adapun contoh yang diberikan oleh penulis di sini keliru. Ya, semestinya la syari'un muzdahiman, bukan la syari'ah, karena dia la hijaziyah. La hijaziyah bukan la tabri'ah. Ya, yaitu tidak ada sebuah jalan yang macet. Tidak ada sebuah jalan yang macet. Kemudian poin terakhir yaitu poin H, yaitu harfu nafyin zaid, huruf nafi tambahan. Takunu la harfu nafyin zaidan idza dakhalat ala ismin ma'rifah, yakni dia huruf nafi tambahan ketika isim la ini masuk kepada isim ma'rifah. Masuk kepada apa? Isim ma'rifah. Tadi disyaratkan la itu masuk kepada isim nakirah. Tapi ketika ada isim ma'rifah setelah la, ya, maka dia la ini harus diulang. Ya. Selain dia batal amalannya, ada denda di sana. Itu apa? Pengulangan huruf la. Ya, mengapa harus didenda? Artinya harus ada hukuman diulang la-nya, karena jika tidak diulang, maka pendengar ini tidak akan tahu kalau itu adalah la nafiyah lil jinsi, dianggapnya la biasa. Nah, ini juga ada pembahasannya di buku Mansubat, ya, silahkan merujuk ke sana atau di e-booknya. Terus beliau melanjutkan, au idza dakhala alaihi harfu jar, atau ketika didahului oleh huruf jar. Ya, tadi kondisi pertama ketika isimnya ma'rifah, ya, atau kondisi kedua ketika didahului oleh huruf jar. Kemudian wala athara laha fi hatainil halataini ala i'rabil ismi alladhi yaliha, maka pada kedua kondisi ini dia tidak memiliki athar, pengaruh apapun pada i'rab isim yang terletak setelahnya, ya. Baik, kita lihat contohnya. Contoh untuk kasus pertama itu setelah la ada isim ma'rifah. Lal qaumu qaumi walal a'wanu a'wani. Nah, ini adalah satu bait syair dari Ismail Basha, ya, orang Mesir, penyair seorang orang Mesir, ya. Yaitu bukanlah kaumku itu kaum bukanlah kaum itu kaumku, bukan pula para pelayan itu adalah pelayanku. Nah, kita lihat la yang kedua, ya, bukan la yang pertama, ya. La yang kedua, la yang pertama dia nafiyah lil jinsi, lal qaumu qaumi, wala, ya, la yang kedua ini adalah zaidah, tambahan. Sebagai apa? Sebagai hukuman. Karena apa? Karena isimnya adalah berupa ma'rifah. Kemudian untuk kasus yang kedua, contohnya yasirul jundi bila khauf. Nah, tentara itu berjalan tanpa rasa takut. Nah, di sini la-nya didahului oleh ba, didahului oleh huruf ba. Para ulama berselisih sebetulnya, berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan mengapa la di sana disebut dengan la zaidah, la tambahan, yakni karena huruf ba ini beramal kepada khaufin, ya, bila khaufin. Jadi seakan-akan la di sana tidak ada faidahnya, dia hanya tambahan saja. Ada tidak adanya tetap tidak memiliki efek apapun, tidak memiliki pengaruh apapun terhadap i'rab. Bahkan huruf jar yang terletak sebelumnya tetap bisa beramal kepada isim setelahnya. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan bahwa la di sana hakikatnya adalah isim. Dia adalah isim yang bermakna ghair. Ya, jadi bi ghairi khaufin itu maknanya. Kemudian isim setelahnya yaitu khauf, dia majrur karena bukan karena huruf jar yaitu huruf ba, melainkan karena idhofah dengan huruf la, ya, dia sebagai mudhof ilaih dari la yang bermakna ghair. Nah, saya kira itu pembahasan kita mengenai huruf la, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.